apa ya, kayak I cannot imagine anak aku baru 7 tahun and aku punya penyakit yang berhubungan dengan umur gitu loh. Hai guys, hai Komedo, komunitas Melani Ricardo. Kita berjumpa di 1, 2, 3 di rumah semuanya. Nah kali ini it's an honor. Finally, I can have her in my vlog. Ada Talitha Latif, ladies and gentlemen. Sepanjang pandemi Ya, kan like everybody staying at home. Terus kamu juga cerita kamu bantuin anakmu, sama lah kayaknya every mom's like almost doing the same thing gitu ya, school online di rumah. Sedangkan kan kita sebenarnya kebiasaan kerja produktif, artis, makeup dan whatsoever gitu. Apa sih? Ini aku seneng banget hari ini aku make up. Ember, kayaknya feel so fresh ya akhirnya pakai makeup gitu ya, Bo. Iya. Apa sih yang kalau buat seorang Talitha Latif tuh di pandemi ini, di masa yang nggak pernah terjadi, apalagi kan kamu umat muslim nih, puasa gitu, kan nggak pernah kan Ramadan dengan keadaan seperti ini gitu ya kan? Iya, betul. Apa sih yang dan aku percaya bahwa Kerasa banget sih. kerasa banget, dan aku percaya kayaknya setiap orang tuh dapat lesson to learn dari Tuhan tuh berbeda-beda gitu di masa Yes. sekarang ini. Kalau Talitha tuh apa sih, what do you think that God trying to teach you in this season? Kalau aku sih ngelihatnya dengan pandemik ini mungkin kita harus lebih banyak bersyukur ya Kak gitu loh. Karena ternyata dengan seketika adanya si pandemik, udah nggak ada lagi tuh namanya perbedaan status sosial. Kamu si ini, aku si ini, kamu kurang, aku lebih, itu kayaknya udah rata aja, kita sama-sama harus di rumah dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi yang aku petik gitu, salah satunya gitu yang positif, kayaknya emang kita sebagai manusia mungkin ini teguran gitu loh, kayak ya kita harus bersyukur di hidup ini dengan apa yang kita punya, dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, harus kita jaga, kita rawat. Jadi aku lebih ke arah yang ke situ sih gitu. Jadi after ini semua selesai gitu, kayak oke, kita benar-benar harus menjadi better person than before gitu loh. Yang kayak mungkin tadinya kita nggak mencintai lingkungan kita nggak menjaga ya. Sekarang kita harus benar-benar bersama-sama menjaga semuanya gitu sih, kalau aku ngelihatnya kayak gitu. Oke. Jadi kayak dipaksa untuk belajar lebih bersyukur dengan apa yang kita punya sehari-hari yang sometimes we take for granted ya. Yes. Tahun 2020 ini kan baru nyampe di bulan, baru mau Mei, April juga belum selesai nih. Tapi buat Talitha, buat kita semua, ini tahun yang challenging kan gitu. Luar biasa challenging, super year gitu. Like in the past, semua orang kayak nunggu 2020, tiba-tiba jebret, virus, like semua stop gitu. Tapi kalau gue ngelihatnya Talitha sendiri sebelum kejadian si virus ini dan segala macam, lo sendiri udah memulai ada challenge dalam hidup lo, terutama masalah kesehatan. Kayak kemarin tiba-tiba, I was very shocked gitu ya, pas aku ngelihat kamu tuh bilang di sosial media bahwa you are sick gitu. Karena aku nggak pernah tahu kan, biasanya kita ketemu kuis segala macam, you look healthy, happy, cheerful. Jadi sebenarnya kamu sakit udah berapa lama sampai akhirnya dioperasi, and then symptomsnya kayak apa, and what happened with you? Jadi emang benar sih Kak, tahun ini buat aku ini benar-benar tahun yang luar biasa ya. Ini tahun yang apa ya? Ini benar-benar aku memulai tahun ini tuh so special gitu. Aku nggak mau bilang ini memang sebuah teguran gitu dari Tuhan, but aku nggak mau seperti marah gitu. But aku menghargai teguran ini menjadi sebuah kasih sayang Tuhan yang lebih gitu kepada aku gitu. Jadi aku lebih kayak bersyukur setelah ini semua sudah aku lalui gitu. Aku lebih benar-benar yang aku bilang tadi, belajar bersyukurnya tuh lebih. Kenapa gitu? Karena kalau ditanya symptoms-nya apa, itu aku benar-benar aku nggak ngerasain apapun Kamel dari sebelum-sebelumnya gitu. I just being me yang seperti Kamel tahu. Jadi seperti itulah aku gitu, sampai tiba-tiba one moment aku menyadari gitu di leher aku ini
ada seperti benjolan, tapi kan kita nggak ngerti ya artinya apa gitu. Aku pun nggak paham gitu. Cuman aku karena kita kalau mau syuting kan kita dandan sendiri apa gitu kan sering ngaca dong Kak gitu. Jadi kadang-kadang suka kita yang tahu diri kita tahu kok ada yang gerak-gerak gitu kayaknya di leher aku gitu, kayak kalau aku misalnya minum atau misalnya aku makan atau di beberapa angle gitu suka aku yang menyadari gitu, aku sadar diri gitu kan, namanya kita ngaca sadar diri kan. Kok ada yang goyang-goyang gitu. Terus aku pikirnya itu tuh kayak mungkin aku benar-benar pertama kali ngeh itunya itu sekitar di awal-awal pertengahan tahun 2019 deh gitu. Tapi sebegitu cueknya aku, yang aku karena nggak ngerasa sick gitu Kak, aku nggak ngerasa di badan aku ngerasa ada sesuatu perubahan yang berbeda nih yang terjadi, itu nggak ada. Jadi aku lupa. Aku pikir mungkin karena ya biasalah kan di leher banyak kelenjar, kalau kita lagi kecapean mungkin itu begitu gitu kan. Terus aku lupa tuh sampai akhirnya di end of 2019 gitu, lagi sama anakku segala macam liburan. Aku ngeh lagi tuh sama si benjolan itu. Aku ngeh lagi. Terus yang aku enggaknya karena dia lebih besar gitu loh, lebih nyata gitu. Jadi benar-benar di setiap angle mata aku tuh selalu keganggu sama itu gitu, di leher itu ada kayak ada bengkoknya gitu loh. Aku bilang wah ini kayaknya nggak bener nih gitu. Terus aku bilang lah ke mami gitu. Mami langsung heboh kan kayak gila abis ini pokoknya kita langsung periksa ya. Oh, namanya ibu kan. Iya ya oke. Sampai legend kan New Year dan lain-lain kan. Christmas, kebetulan kan keluarga ibu aku kan Christmas. Tampu bolon, Horas. Oh iya, udah. Jadi abis Christmas dengan Tampu Bolon family, abis itu tahun baru, pulang lah gitu kan. Begitu sampai di Jakarta, aku langsung kayak oke mam, aku udah telepon rumah sakit, bikin appointment dan lain-lain. Berangkatlah ke rumah sakit. Aduh Kak, aku tuh berangkat ke rumah sakit bener-bener tanpa punya perasaan apapun. Bener-bener ya kita merasa sehat gitu. Awalnya nggak takut, awalnya cuek aja ya kayak ya udah periksa aja, ini apa sih gitu. Tapi begitu di rumah sakit dan aku nggak bisa pulang gitu, ditahan, itu aku udah takut. Kayak wow, ini ada sesuatu nih gitu. Dan prosesnya tuh nggak sesingkat itu karena aku datang tuh kayak sore. Aku langsung disuruh ikutin beberapa step pemeriksaan gitu yang aku ngerasa bahwa ini nggak biasa nih. Kalau kita sakit biasa, kita datang ke dokter, diperiksa, dikasih resep, kita pulang, ambil obat, selesai gitu kan. Ini tuh enggak gitu. Ini kayak oke, aku harus ke radiologi dulu, aku harus di USG leher dulu, habis itu hasil darahnya ditunggu. Jadi itu semua kayak oh man gitu. Ini ada something wrong nih gitu. Tiba-tiba lagi nunggu hasil gitu, dokternya lagi yang nyampein kayak, kamu bisa nggak ditunggu sampai nanti hasilnya keluar, hasil si USG dan lain-lain deh semua. Terus, iya bisa, aku bilang gitu kan. Emang waktu hari ini tuh waktunya emang khusus buat aku ke sini gitu. Oh ya udah kalau gitu kamu jangan pulang aja, kamu makan atau apa, kita tunggu nanti abis jam makan malam, nanti kita ketemu lagi. Aku udah nggak enak Kak, udah feeling aku udah nggak beres udah keringat dingin dan Kamela ini harus tahu pada saat itu setelah dokternya itu kan kita kalau mau pasien mau ke dokter itu kan kita diukur tensi, berat badan, suhu ya kan. Aku ini seumur hidup orang yang selalu cenderung darah rendah. Lu darah tinggi? Nggak pernah aku darah tinggi, nggak pernah. Tapi saking keringet dingin saat itu, Kamela tahu nggak, 140 lebih aku punya tensi. Deg-degan aku. Sampai aku gini, suster, saya nggak apa-apa kan? Aku tangan suster aku kayak, ini saya normal nggak sih? Gitu kayak, nggak apa-apa Bu, Ibu lagi ini ya, apa senyawan ya? Iya, aku gitu. Panik gitu, kayak, apa sih, kenapa sih nih? Terus ada mami yang ya udah kita makan malam dulu deh, kamu tenang-tenang gitu. Ya udah deh mau coba tenang gitu, tapi kan susah ya, karena masih ada rasa penasaran, ingin tahu ada apa gitu kan, masih abu-abu nih. Begitu udah nih ditelepon dong dari bagian kliniknya, Ibu udah nih hasilnya segala macam. Oke, naik nih aku habis segala macam. Wah udah deh Kak, itu hari start my 2020 journey. Itu bulan apa sih, Bo? Yang aku shock
Ya di situ adalah hari aku divonis bahwa aku mempunyai tumor di leher aku gitu. Yang which is aku nggak ada sama sekali kepikiran bahwa ini adalah tumor atau sejenisnya gitu. Aku pikir ini mungkin hanya penyakit-penyakit biasa yang pakai obat biasa selesai gitu. Jadi dikasih lihat hasil radiologinya, terus dikasih lihat di mana ada sel-sel yang abnormal yang tumbuh di situ, di mana dikasih lihat tuh semuanya di monitor. Aku cuman aku staring aja gitu, nggak bisa ngomong apa-apa, aku nggak bisa komentar apa-apa begitu. Dokternya cuman pegang ini aku kayak kamu kuat ya gitu. Ini emang nggak mudah gitu, tapi karena ketahuannya cepet, mudah-mudahan bisa diobatin gitu. Itu dengkul aku, Kak Melani. Aku nggak bisa berdiri pada saat itu. Tapi, aku kayak gitu deh. Gila sih, itu gila sih. Aku ngeliat ke Mami kan, aku tuh cuma nangis, Kamel. Aku bingung mau ngomong apa gitu. Nggak bisa ada satu kata pun yang keluar ke dokter. Padahal sebelumnya aku bahas sama Mami pas lagi makan tuh banyak nih yang pengen aku tanya gitu. Tapi ketika udah tahu divonis bahwa ya aku kena tumor gitu, aku nggak bisa, aku speechless, aku nggak bisa ngomong, nggak bisa berdiri pun aku nggak sanggup, aku cuma diem, terus aku cuma nangis gitu kayak ini mimpi apa bener ya gitu loh. Kayak itu hari yang nggak akan pernah aku lupain sih, Kak. Iya. Tapi it was a tumor ya, bukan cancer ya? Ini masih panjang nih perjalanan. Ini baru vonis yang pertama kan gitu. Jadi aku masih ada pemeriksaan step-step selanjutnya gitu. Dan aku harus pergi ke onkologi setelah itu. Baru aku harus di fine needle biopsi itu ditusuk di leher. Iya, cairan. And it hurts. I know. Gila sih, gila. It hurts karena itu di biopsi itu kita nggak dibius kan. Jadi dengan kondisi sadar gitu ditusuk di leher tuh sakit banget. But ya I have to do it gitu kan untuk tahu lebih jelasnya lagi gitu, karena pada saat di pertama itu dokternya kan nggak bisa tahu jenisnya apa. Jadi ketika aku ingin tahu lagi, aku langsung gitu, apa ini kanker ya gitu. Dokternya tuh nggak bisa jawab gitu, karena dia bilang kalau untuk mencari detail pemeriksaannya juga masih ada step-step lagi untuk mencari jenis detailnya seperti apa gitu. Ya aku lakukan itu, Kak, sampai dari Januari itu maksudnya step-stepnya itu sampai di end of Februari. Itu pemeriksaan demi pemeriksaan tuh aku lalui itu. Dan selalu setiap aku ke rumah sakit kabarnya tuh nggak pernah kabar baik gitu, Kak Melani. Jadi hasilnya itu selalu buruk gitu. Maksudnya buruk dalam arti kata tidak sesuai harapan kita gitu. Misalnya kayak enggak lah ini pokoknya ini pasti ya ini kan pokoknya kita selalu kan berpikirnya positif gitu. Pokoknya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Kalau oke, sekarang kita udah tahu tumor, tapi mudah-mudahan jangan yang parah. Pasti pokoknya kita selalu yang baik. Tapi pada kenyataannya yang aku lalui tidak ada itu semua. Setiap aku datang selalu kontra dari harapan aku kenyataannya gitu. Ya aku harus laluin kan gitu. Kayak gitu sih, Kak. Sampai akhirnya biopsi keluar hasilnya ternyata tumor itu termasuk yang ganas atau yang masih bisa dikontrol, Kak? Jadi kalau dalam tingkat, jadi gini, kalau cancer itu dia klasifikasinya itu kan dengan stage, stadium. Kalau di tumor sendiri, tumor itu udah satu keluarga, udah satu keluarga dengan cancer. Tapi tumornya sendiri dia mengidentifikasinya itu dengan klasifikasi dengan grade. Jadi di tumor itu grade ada 1 sampai 6. Nah, aku mengalami lesi folikular di grade 4. Jadi ya itu yang ketika aku tahu lebih detail lagi, aku yang kayak what gitu, kayak nggak habis pikir gitu, nggak pernah terlintas, nggak pernah nyangka. Oh di hari itu aku marah sama Tuhan, aku kecewa,
aku nangis gitu. Ya gimana? Itu gejolak Yeah. batin ya. It's normal. Dan aku rasa aku seorang manusia gitu kan, dan aku nggak sempurna gitu kan Mel. Jadi begitu aku tahu di detail itu, aku tuh kayak ngurung diri gitu loh di kamar. Itu tuh seorang aku yang cheer up tuh hilang seketika gitu Kamel. Kalau aku ingat hari itu tuh I feel so terrible gitu. It's like apa ya? Kayak I cannot imagine anak aku baru 7 tahun and aku punya penyakit yang berhubungan dengan umur gitu loh. Jadi aku kayak no man gitu. Kayak kenapa sih Tuhan? Why me gitu? Kenapa sih aku selalu berusaha menjadi orang baik, aku bilang. Aku jadi kayak ngucap gitu loh, Kak. But I know itu wrong. I know itu salah, nggak boleh seperti itu. I know, but namanya gejolak kan gitu. Abis itu aku berdoa gitu. Aku sholat, I feel sorry gitu. Aku minta maaf sama Allah gitu bahwa maaf ya Tuhan, aku kelewatan gitu, bahwa ya aku shock untuk harus deal with hal yang nggak pernah aku sangka di dalam hidup aku gitu. Jadi aku coba untuk ngobrol untuk menenangkan diri sih sebenarnya Kamel gitu. Jadi aku ngerasa masa sih usia aku baru 31 tahun kan, dan aku udah mengalami hal seperti ini gitu. Dan gimana nanti anak aku? Jadi aku penuh dengan pertanyaan, penuh dengan kebingungan. I feel apa ya Kak? No spirit at all, nggak ada lagi tuh rasa aku yang aku kan orangnya sukanya yang ketawa aja, pengennya semua happy-happy, senang-senang, baik-baik gitu, positif-positif aja lah gitu, nggak pengen punya satu problem apa gitu. Tapi sekarang aku punya problem dengan diriku sendiri gitu, and aku harus solve the problem itu sendiri, dan aku harus cheer up juga, ngebangun rasa percaya diriku juga sendiri gitu, and it's hard gitu at that time ya. Tapi ya pelan-pelan gitu sambil aku berobat, pelan-pelan dengan lingkungan gitu, ya rasa percaya diri itu ya kembali gitu, dengan ya aku banyak berdoa dan lain-lain lah gitu. But I feel terrible that day. Pasti, first of all, I'm really sorry to hear what happened with you. I really pray that you're getting better and you will heal. You will heal in the name of our God. Amin, ya Allah. It's normal for you to break down at that time, karena saat kita menjadi seorang ibu and saat kita menemukan sesuatu yang nggak beres dalam tubuh kita, we're not only thinking, okay, everybody's gonna die at some point. Dan bukan berarti karena lo yang abis di-judge sama dokter bahwa artinya lo akan berangkat duluan. No, kita nggak pernah tahu. It's betul. the will of God. Yeah. Orang sehat pun bisa berangkat. Tapi I do understand the feeling as a mom pada saat kita seorang ibu dan tahu nih ada anak yang we have to take care of, dan lo tahu bahwa will be happen with me. Kalau something happen with me, gimana with my kids? I totally understand that. Iya, persis. Terus sama Ravelo sekarang gimana? Kamu sendiri setelah tahu keadaan Amel lagi, are you trying to enjoy the moment even more gitu? Yes, of course. Kayak aku explain sama dia bahwa, hey Ravelo, I'm sick gitu. Kayak kenapa dia gitu? Kayak what happened with you? Kenapa? Karena waktu aku dioperasi ke rumah sakit segala macam, karena Ravelo masih di bawah umur, jadi dia nggak bisa datang, nggak bisa masuk. Jadi kita cuma video call kan, kayak Bunda sakit apa? Kenapa? Terus ada tumor, apa itu tumor? Dia bingung kan gitu. Aku cuma bilang pokoknya ada sesuatu yang nggak baik. Aku biar dia gampang gitu kan mencernanya, kayak iya di leher Bunda ada sakit yang nggak baik. Ini lagi mau diambil sama dokter, mau ditolongin supaya dia cepet dikeluarin gitu. Sesimpel itu gitu supaya dia gampang ngerti. Stres juga ya. Terus Ravelo doain Bunda ya gitu. Iya Bun, iya gitu. Ravelo doain Bunda ya, semoga penyakitnya bisa bersih, diangkat. Jadi Bunda bisa kembali lagi aktivitas kayak biasanya, bisa main-main. Nanti kita jalan-jalan ya gitu. Terus dia, oh iya Bunda, ya udah dia berdoa ya. Ya aku jadinya nangis aja terus gitu, karena aku nggak pernah
apa ya, ketika itu divonis, setelah itu hasil final biopsi itu keluar, itu kan aku harus langsung melakukan operasi tindakannya. Dan aku takut juga Kamel gitu bahwa aku nggak pernah operasi besar gitu. Operasi terbesar dalam hidup aku ya melahirkan gitu. Tapi di dari ujung kaki sampai kepala tuh aku nggak pernah ada operasi-operasian. Jadi aku tuh benar-benar ketakutan saat itu gitu. Kayak ini bakal gimana ya? Aduh, leher aku dipotong nanti gimana ya? Yang gitu-gitu loh udah terlalu apa ya? Udah kalut deh. Ya, tahu. Banyak orang, terutama ibu ya, yang juga pasti dealing with almost similar problem with you. Ya mungkin masalah kesehatannya berbeda, tapi mungkin juga menghadapi tantangan di tahun 2020 ini, masalah kesehatan sama seperti Talita. Dan mungkin banyak dari mereka, karena tahap awal pasti marah, kesel, pasti gitu loh. Setelah itu kan mau nggak mau, karena hidup harus terus berjalan, kita harus bisa accept, acceptance itu kan bagian dari supaya kita bisa sembuh. Dan akhirnya kita harus make a peace with the situation supaya ya harus bisa berobat dan semua energinya bisa menyatu gitu. Tapi setiap pagi, every morning, what is the thing that you're talking to God and you're telling yourself supaya kamu tetap bisa cheerful dan kamu breakdown sebentar dan tapi kamu nggak selama-lamanya jatuh, tapi kamu bisa bangkit lagi. Bahkan cerita hidupmu, kesedihan air matamu itu justru bisa menginspirasi orang lain. Aku lakukan itu sih sekarang setiap hari. Kayak pokoknya setiap aku bangun dan aku bernafas, it means satu kesempatan. Jadi aku nggak pernah mau kehilangan momen itu. Dan of course aku thanks to God gitu, like terima kasih ya Allah Engkau memberikan kehidupan aku hari ini. Aku akan pergunakan itu sebaik mungkin. Insya Allah aku sehat. Aku ingin berbuat baik untuk diriku dan sekitarku. Baru aku minum dan lain-lain gitu. Jadi itu hanya kata-kata untuk nguatin diri sendiri gitu. Karena ya aku berterima kasih hari ini aku bisa bangun kembali kan gitu. Jadi itu penting sih ada spirit words yang kita bicara sendiri ke dalam diri kita untuk stay positif gitu. Jadi di dalam keadaan kita down, memang sih empati orang itu aku jujur itu sangat berpengaruh karena itu support yang kita nggak dapat secara langsung, but kita energinya tuh terasa gitu. Energinya tuh kayak sampai gitu ketika orang ikut mendoakan gitu kayak banyak orang cinta sama kita, banyak orang yang mengasihi kita, so ya kita harus fight ini, kita harus do our best gitu. Kalau memang kita diberikan kesempatan, ya pergunakanlah sebaik mungkin. Dan aku percaya tadi bilang bahwa kamu mengucapkannya karena ada kuasa, ada power dari ucapan kita. Saat kita mengucapkan. Iya. Bonus, betul, Kak. Sedikit aja bonus pertanyaan untuk menutup ngobrol aku sama kamu yang I really appreciate and I'm sure banyak banget orang yang thank you so much. Lagi down, terkuatkan dengan cerita kamu. I mean like Talita aja bisa, gue juga mudah-mudahan bisa melewati sama seperti yang Talita spread. Iya, aku pengen banget spread that energy to others. Tadi Talita sempat bilang dalam kata-kata kamu bahwa aku merasa ini adalah teguran dari Tuhan. Kenapa kamu ngerasa teguran dari Tuhan? Kadang-kadang nggak semua orang dikasih tes merasa bahwa itu adalah teguran. Ini teguran. Kenapa kamu merasa begitu? Karena gini, aku mikirnya bahwa kita manusia, kita itu tidak sempurna. Sometimes we make mistake, tapi kita nggak sadar kesalahan yang kita buat. Jadi ketika kita dapat satu musibah di dalam hidup kita, entah apapun itu gitu, yang aku percaya, yang aku ketahui, dan yang aku diajarkan gitu, bahwa ketika kita menyadari sesuatu happens yang tidak sesuai keinginan kita, itu adalah bentuk dari teguran. Jadi besar atau kecilnya masalah atau teguran yang yang kita rasakan, yang dapat kita rasakan gitu, ya itu cuma kita yang bisa solve. Gitu. Jadi ketika mendapatkan itu dan menyadarinya, ya udah langsung pergunakan kesempatan itu untuk melakukan kebaikan gitu. Jadi aku nggak mau lagi kayak gejolak nggak bisa kita tahan, namanya kita manusia. But after that, stop, udah selesai. Gitu. Nggak mau terus bikin kita punya mindset sedih, terpuruk, terpukul, sakit gitu. Walaupun yes,
memang aku sakit gitu, tapi kan kita lagi berusaha untuk mengobatinya, untuk bikin ini supaya menjadi sembuh atau bikin ini lebih sehat gitu, atau lebih baik lagi kan. We don't even know. Aku pun nggak akan tahu bahwa ininya akan sampai di titik mana gitu nanti pengobatanku. But I do believe gitu kalau kita melakukan muanya itu dari hati gitu, pasti Tuhan melihat kan, pasti Tuhan juga dengar gitu. Amin. And take one day at a time. Karena kan kadang-kadang saat kita sakit, kita tuh trying to figure out everything. Gimana kalau bulan depan, gimana kalau ternyata so semua sih, mungkin aku nggak menghadapi masalah saat ini kesehatan, tapi kayak saat ini anakku sendiri, Forrest juga lagi menghadapi masalah kesehatan yang kayak nggak beres-beres juga. Jadi emang kayaknya kita harus take one day at a time gitu ya. Betul Kak, betul. Terima kasih. Betul kali itu, karena I really appreciate your honesty, your story, dan kamu mau cerita dan mau berbagi dan mau menguatkan orang lain. And I believe that ini pasti bukan cuma menguatkan secara spirit, tapi juga menguatkan secara iman buat banyak orang. Karena 2020 it's been a roller coaster for many people, ya nggak sih? Iya, aku boleh nggak kasih kayak pesan-pesan sedikit buat orang-orang yang punya penyakit kayak aku Kak? Please. Kan jadi aku banyak sekali dapat DM kan mengenai pejuang-pejuang tiroid gitu. Aku pengen sedikit share gitu. Mereka selalu tanya kayak, kok Kak Thalita sekarang udah bisa begini, udah bisa begitu gitu ya. Aku cuma mau kasih tahu buat seluruh orang di luar sana, I've been there, I know it hurts, and kalau kalian percaya sama diri kalian dan kalian percaya dengan kepercayaan kalian, kalian pasti bisa bangkit dan kalian pasti bisa melewati titik terberat di dalam hidup kalian. Kalau aku bisa berdiri di sini tersenyum kembali menghibur kalian, itu berarti kalian juga bisa berdiri dan tersenyum kembali. Amin, amin, amin. That's what called faith. Saat kamu belum ngelihat, tapi kamu udah percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kamu. Amin. Thank you ya. Amin, amin. Terima kasih. Thank you so much. Sehat ya, Kamel doain kamu untuk sehat dan bisa what doesn't kill you makes you stronger. Thank you Kak, I love you. I love you. Salam buat keluarga ya. Ya, bye.